memasuki tahun yang baru 2024. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Baik, kalau biasanya kita buka itu di pojokan untuk membahas berita-berita hot, tapi hari ini khusus kita akan membahas apa saja yang telah terjadi di sepanjang tahun 2023, terutama terjadi di dunia hiburan yang viral-viral yang sering kita lihat ya. Termasuk juga dua bintang tamu saya ini, apa sih bagaimana mereka memaknai tahun lalu dan harapannya di tahun depan, serta bahas yang lain-lain juga tentunya ya. Ada Ola Ramlan dan juga Roy Kiyoshi. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Ola Ramlan, artis model sekaligus presenter kelahiran 1980 ini mengawali karirnya sebagai model majalah saat usianya 17 tahun pada 1997 dan pernah membintangi iklan kopi versi Pagi Dona tahun 2000. Pasca bercerai dari Aufar Hutapea pada 2022, Ola rajin berolahraga dan kerap membuat video dance. Perempuan yang sering berlari ke Gelora Bung Karno ini kerap mengunggah foto outfit of the day, namun mendapat hate comment body shaming dari netizen karena dianggap terlalu kurus. Ola yang dituding berselingkuh oleh Nindi Ayunda pada 2021 ini berdamai dengan Nindi setelah keduanya bertemu kembali di acara ulang tahun sahabatnya pada 10 Agustus kemarin, di mana keduanya terlihat menari bersama hingga videonya viral. Seperti apa hubungan Ola Ramlan dan Nindi yang sekarang sudah berdamai? Dan seperti apa Ola Ramlan memaknai tahun 2023? Roy Kiyoshi, pria kelahiran 1987 yang pernah membintangi sinetron Karma The Series tahun 2018 ini memiliki jargon saat memprediksi sesuatu dengan mengatakan saya mencium bau. Pria yang melakukan filler bagian dagu sejak 2019 ini kerap mendapat body shaming hingga wajahnya disebut netizen seperti beauty blender. Pria yang kerap memprediksi fenomena dan kehidupan artis ini tahun lalu memprediksi akan muncul video asusila artis berinisial R di tahun 2023. Sedangkan tahun ini ia kembali melakukan prediksi tentang rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang dikabarkan tidak baik-baik saja hingga tahun depan, serta akan ada hal yang terjadi pada 4 April 2024 mendatang. Seperti apa prediksi Roy Kiyoshi di tahun 2024? Dan benarkah Roy Kiyoshi enggan membongkar apa yang terjadi pada 4 April 2024 karena khawatir prediksinya salah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Ruby No Secret. Sudah bersama ada Ola, ada Roy Kiyoshi. Ini pertanyaannya ya. Oke, ke Roy dulu deh nih, baru ketemu setelah berapa purnama baru ketemu lagi sama Roy Kiyoshi. Gimana kabar kita tahun 2023 kemarin? Kabar baik tahun 2023. Jadi kemarin kan juga sempat di tahun 2022-2023 aku detect sakit juga, sakit jantung, tapi makin lama makin kesini udah jauh makin membaik gitu. Jadi ya aku memaknai tahun 2023 itu adalah masa dan fase ketika aku recovery dari apapun itu. Dari apapun itu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang gak enak juga itu adalah tahun 2023 itu recovery juga. Ya puji Tuhan juga, bersyukur juga di tahun 2023 kemarin itu juga banyak job juga. Alhamdulillah masih oke. Tapi kalau dari pemberitaan aku jarang lihat pemberitaan tentang Roy Kiyoshi, biasanya kan sering banyak gitu ya. Artinya apa itu? Bersih berarti? Enggak juga sih ya. Jarang ketemu aja. Enggak kan kadang-kadang orang ketemu Roy itu nanyain pendapatnya ini gini segala macam. Nerawangin ya. Emang kamu ngurang-ngurangin apa gimana sih? Enggak kurang-kurangin juga, cuma emang ya mungkin ada beberapa hal yang perlu dikomen, ada yang nggak perlu gitu kan, menjaga relationship juga ya. Itu juga termasuk yang berubah di apa kebiasaan kamu? Dulu kan tahun-tahun sebelumnya kalau jeblok gitu kan. Tapi makin kesini makin dewasa ya kita harus berkaca lah, mana yang harus dikasih tau, mana yang enggak. Kenapa bisa begitu? Ada momentum apa yang membuat kamu kayaknya oh ya tahun ini kayaknya tahan. Sebenarnya nggak tahan juga sih. Kayak dikeluarin dulu ya, tapi ya udah sih, tapi udah. Kalau aku ngomong pedes tau sebenarnya aslinya. Tapi ada pertimbangan apa ya sampai akhirnya berubah gitu jadi ya? Ya gini aja sih, karena saya tuh takut banget ada sesuatu yang menyinggung orang lain, teman-teman public figure lain. Jadi ya ditahan aja. Pernah ada pengalaman begitu? Dulu ya ada sempat seperti itu kan. Cuman kan kita harus memperbaiki. Oke, siapa namanya? Iya. Aku mau dong diterawang. Kecuali kalau diminta ya. Kecuali diminta ya. Nanti aku mau minta juga. Tapi hari ini kita akan buka-bukaan. Harusnya ya. Oh harusnya ya. Kaulah dulu. 2023 apa kamu maknanya gimana? Kurang lebih sama Roy karena aku di sini lebih kayak apa ya, self healing.
Self lagi healing. menyembuhkan diri sendiri dengan apa yang terjadi. Emang pernah luka ya? Lupa Ya juga pasti. sih. Kalau udah lupa bagus ya. Iya, udah bagus. Jadi 2023 itu lebih kayak memang sudah ikhlas, sudah melewati hal-hal yang mungkin sakit di 2022, 2021 gitu. Semuanya udah aku laluin, 2023 udah lebih kuat lagi dan semoga 2024 Lebih mulus lagi jalannya. lebih mulus dan lebih kelihatan nih kemana, ke depannya seperti apa. Oh, kemana atau siapa? Oh, Oh, yang kamu pengen tahu siap. siapa? Nanti kita minta nasihatnya dari Roy Kiyoshi. Oke, kita ke flashback dulu deh ya. Di tahun 2023 ini kalau dari sisi pemberitaan ya, ada berita-berita tentang kekerasan gitu yang paling menyita perhatian publik. Nah, diantaranya ya Januari 2023 nih awal ya, itu kita mendengar kabar mengenai adanya apa sih KDRT begitu ya, dari pernikahannya Vena Melinda dan Ferry pada saat itu sampai akhirnya ke jalur hukum, sudah ada vonis sampai akhirnya terjadi perceraian. Di Februari 2023 juga ini ada laporan juga ini ya yang menimpa rumah tangganya Rizal Gibran gitu. Sampai akhirnya mereka berpisah, tapi ya untuk kasus kekerasannya sendiri udah nggak ada kelanjutannya, kita tidak melihat pemberitaannya. Berikutnya ini yang terbaru di November 2023 ini kekerasan di dalam hubungan begitu ya. Ini juga sempat ada ditahan tapi berakhir dengan saling memaafkan dan mencabut laporan ya kan. Nah, ini Roy, ini kalau kamu lihat nih, ini kan pasangan nih menikah nih. Oh, Vena Melinda sama Ferry deh gitu ya. Ini kan melewati banyak tuh ya. Kedepannya kalau kamu lihat bakalan ada kemungkinan juga mereka punya pasangan lagi. Lebih ke arah kayak mereka akan menjalani hidup nih menurut terawangan aku. Jadi menurut aku tuh Ferry Irawan dengan Vena Melinda mereka tidak punya hubungan lagi sih. Baik dengan orang lain ataupun mereka akan rujuk gimana sih? Enggak Harusnya enggak. Jadi belum ada tambatan hati juga buat Vena Melindanya menurut saya. Kalau Ferry? Kalau saya lihat Ferry itu punya track record yang tidak oke. Jadi itu akan mengambil takes time untuk ketemu orang yang bisa percaya dan trust lagi. Karena track record yang pernah terjadi gitu. Sepak terjangnya beliau. Itu sih komen aku ya. Komentar oke, silakan Ola. Kalau Kak Vena mungkin susah untuk percaya sama orang lagi. Asik. Iya sih. Gue kayak menerawang ya. Iya, tapi Iya kalau dong. dari wawancara-wawancara kan sebenarnya bukan terawang ya. Kita melihat pola-pola dan kita bisa kurang lebih Karena memprediksi atau melihat. Kak Vena kan udah berapa tahun tuh Sendiri waktu dari itu sendiri, terus kemudian mempercayakan dirinya kepada Ferry Irawan, kemudian dikecewakan, ya pasti untuk dia punya trust Percaya issue. lagi ya pasti. Nah kalau Ferry-nya mungkin akan lebih gampang untuk mencari perempuan lagi Iya. daripada dari awal ya? dari soalnya dia tuh pinter gitu cara. Kok kamu tahu? Kan aku pernah interview mereka. Oh iya betul. Iya. Ini dari wawancara Iya ya. gitu. Jadi aku tahu lah kurang lebih. So tahu banget. Kayaknya kadang dari wawancara kalau kita lihat orangnya, nya dia kayaknya. Iya dia. ya kan. Iya, Kita iya. bisa lihat dari matanya. Mata itu jendela hati bukan? Betul. Iya betul. Tapi ya kita nggak tahu ke depannya. Ya kalau dari Roy mungkin nasihatnya ya itu tadi, kalau buat Ferry mungkin ya karena ke belakang pernah ada pemberitaan seperti itu, mungkin ke depan mendapatkan Trust kepercayaan issue. lagi juga agak Trust issue. susah. Trust issue. Kalau Rizal Gibran, Dari aku ya. Aku ngerasa ini sih udah kayak air yang menguap gitu. udah gitu aja. Udah gitu aja ya. Gitu aja. Jadi ini akan melanjutkan lembaran baru gitu ya. B aja. B Ya aja. udah biasa aja, Dia bye aja. gitu. Oke, kita berlanjut ke yang Leon selanjutnya. Leon Dozan apa? Kalau kamu? Oh Leon Dozan ya udah dia introspeksi diri aja pasti. Iya, karena masih muda-muda Masih juga. muda, emosi masih menggebu-gebu, ego masih tinggi gitu. Itu aja sih. Iya. Gak tau deh perempuannya trauma atau enggak. Betul. Aku setuju sama Miola yang ini. Leo Dozan harus lebih introspeksi diri. Iya. Mudah-mudahan. Pasti orang dia tahu kok aku punya siapa di belakang aku. Enggak. Iya. Tapi ya mungkin ini juga menjadi pembelajaran ya. Ini kan apa yang dialami oleh para selebriti itu mudah-mudahan juga bukan sekedar berhenti jadi pemberitaan, tapi juga Iya. bisa menjadi pembelajaran gitu Iya, ya, bahwa iya. memang kalau menjalin hubungan tuh yaitu harus sabar juga gitu ya, memperlakukan orang tuh dengan baik gitu ya, dan setiap pertemuan itu pasti ada hal yang kita pelajari, ya kan, cara menjalin hubungan. Betul. 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 Tapi ini yang paling geger dari ketiga ini itu ya.
Vena Melinda. Vena, iya. Sama Ferry Irawan. Iya, dan itu terjadi di awal tahun. Di awal tahun. Yang berikutnya ini info, kalau yang berikutnya ini adalah kejadian-kejadian rujuk. Ya. Nah ini Dila dan Bekti. Ini betul-betul ya kalau kita bicara tuh kan Desember, dari mulai Desember tahun 2022 gitu kan. Ketika Indra Bekti ulang tahun waktu itu, kemudian dia jatuh sakit, kemudian terus bergerak gitu sampai akhirnya terjadi sempat ada gugatan perceraian, tapi akhirnya juga rujuk. Demikian juga dengan Randy dan Lady. Ya, ini juga salah satu berita yang di tahun 2023 ini wow sekali gitu ya. Tapi akhirnya ini pasangan ini berhasil melewati dan berproses gitu menjadi kembali rekonsiliasi gitu. Karena ini ada videonya, kita lihat seperti apa sih statementnya Indra Bekti dan Dila, pernyataan-pernyataan mereka ketika mereka akhir kembali bersama, sepakat untuk bersama lagi. Berikut. Ya maafin ayah ya bun, ayah salah banyak sekali ya hal-hal yang mungkin membuat kamu kecewa sama ayah. Ya aku lihat wajah dia yang begitu cantik, begitu tanpa dosa gitu ya, ngeliat aku, kita ngomong gitu, aduh aku langsung yang... Itu pada saat itu Jokobu lagi? Iya dong. Iya dong. Udah ikrar talak belum sih? Enggak, maksudnya sebenarnya Aku lupa loh. Mas Indra enggak mengucapkan. Emang udah jalannya Allah gitu, kasih maksudnya ya untuk cerainya tuh nggak terlalu cerai-cerai amat. Iya, ini wawancaranya. Baru ya kita wawancara mereka, ya cerita lah bagaimana caranya mereka sepakat gitu, dua-duanya melihat kayaknya kok ya udah kayaknya nggak bisa jauh satu sama lain gitu ya. Kalau kamu sendiri nasihatnya apa nih untuk tahun ini 2024? Aku secara personal sangat-sangat mengenal Kak Bekti. Ya. Dia sangat-sangat orang baik. Kemarin sempat ada berita beliau sakit juga, aku sempat sedih juga. Tapi sempat ketemuan lagi setelah dia sembuh. Ketika ada Dila dan Bekti rujukan lagi, aku ngerasa ya bagus lah ya. Ikut ngerasa happy ya? Ikut ngerasa happy, bener-bener oke, happy lagi yuk, ayo kita bikin lagi yang sesuatu yang baru. Yang baru, ya kerasa ya. Kamu kenapa mau lihat mukanya sedih banget gitu sih? Enggak. Enggak, orang Orang rujuk tuh tapi memang gitu kalau ya. memang orang rujuk tuh memang harus ada usahanya. Iya, kan? betul. Iya kan, kalau nggak ada usahanya ngapain rujuk? Betul, it takes two to tango ya. Iya. Nggak mungkin cuma satu yang usaha kan? Benar. Iya, Benar, betul. iya nggak? Iya. Nah ini yang nyindir dong. Nah yang berikut ini juga nih sama ya, karena ini beritanya kan terekspos gitu ya. Dan ya ketika mereka kembali lagi tuh, aku salah satu yang berpikir bahwa wow, gitu kayak tahu bagaimana cara usahanya itu menjadi sebuah pembelajaran tersendiri ya. Coba kita lihat ya, yang berikut kita lihat. Salah satu yang cukup besar persenannya ibaratnya dalam mengambil keputusan untuk balik adalah kesempatan hidup yang kedua kali yang dikasih sama Tuhan melalui selamatnya dari kecelakaan. Bahwa kalau buat kamu, Ya, pengalaman dekat dengan kematian itu menyadarkan kamu bahwa ya bahwa ya hidup ini sangat singkat gitu ya Kak. Kalau misalnya aku hanya menyenangkan, mencari kesenangan diriku sendiri, maksudnya ya pasti kan ujung-ujungnya ya kalau lu nggak bahagia sama gue, ya udah lu sana gitu kan. Tapi kan sebenarnya di balik itu ada denial yang mungkin aku pun mencari kebahagiaanku gitu kan. Pasti, tapi baik lagi setelah kejadian itu ternyata aku tuh tidak sendiri kan gitu. Aku harus juga memikirkan hidup anak-anakku. itu juga luar biasa kalau melihat Luar biasa. kejadian mereka hampir dihadapkan bahwa ada kemungkinan hidup ini kita nggak pernah tahu berhentinya gitu. Menjadi titik balik juga buat pasangan ini. Ola ngeliatnya gimana? Ya kalau dari merekanya sih aku lihat memang keinginan untuk bersamanya tuh kuat banget. Iya. Dan dari Randy-nya juga mungkin ya dia mengakui kesalahannya dia pasang badan lah buat apa yang dia buat, dan juga dia berusaha untuk menjadi laki-laki atau suami yang baik lagi. Itu sih yang pasti semua perempuan juga luluh kalau pasangannya bisa seperti itu. Aku Bisa rasa. mengakui dan mau berusaha untuk berubah. Karena yang paling susah adalah melakui kesalahan kan gitu. Kalau orang konsisten bohongnya, orang konsisten nggak Denial. ngakunya, denial, gimana kita mau maafin gitu. Jadi dia aja nggak ngaku gimana mau sembuh gitu kan? Iya gitu. Jadi semua perempuan. Jadi kamu kalau ngadepin laki-laki kayak gitu yang mau ngaku dan kemudian kamu akan maafkan. Apalagi dia berusaha ya insya Allah pastinya siapa sih yang ingin berpisah. Apalagi betul. kita punya anak-anak ya gitu. Kalau kamu gimana?
gitu ya. Hah? Cuman aku loh yang berani nanya gini. Terus aku jawabnya gimana ya? Aduh. Sabar, kita Aku sama nggak- kok. Makanya tapi aku kagum sih makanya karena mungkin aku orangnya Diketawain loh itu tadi. Gak boleh dikat ya, guys. nggak boleh dikat ya. Makanya aku kagum sama orang yang bisa begitu tuh ya. Forgive and forget. Forgive and forget susah. Itu adalah sebuah perjalanan diri kan gitu ya. Aku tuh lumayan pemaaf loh. Entah pemaaf atau pelupa ya. Walaupun beliau itu udah selingkuhin gitu. Ya bisa. Bisa jadi. Bisa jadi. Oh iya, beliau. Beliau. Banyak banget nih beliaunya. Berarti ada kesempatan kalau orang. Oke. Ada kesempatan apa maksudnya? Maksudnya ketika beliau selingkuh, dimaafin gitu. Bisa aja kalau misalnya si beliau itu berjanji tidak akan melakukan apa-apa lagi tuh. Oh iya. Kata Ola, oke. Kalau kamu lihatnya atau pesan Kalau kata kamu akan beda, aku beda. Iya, kalau ketawain loh. Kenceng banget loh dia. Roy, nasihat buat atau ke depan di tahun 2024 ini buat pasangan ini. buat Randy dan Lady ya. Aku turut bahagia juga dengan mereka keputusan untuk kembali lagi, dan menurut aku ya nggak ada yang mungkin dengan kesempatan kedua ya seperti itu. Tapi kalau saya personal, ketika gue udah diselingkuhin susah gitu Susah untuk ya. mempercayai untuk balikan. Jadi kayak ada ya trust issue Iya, lagi. trust issue lagi. Ya makanya dari perjalanan ini mungkin kita bisa belajar itu ya, beberapa kali wawancara gitu ada pertanyaan kemarin ke Lady gimana caranya membangkitkan cinta lagi gitu ya. Dia bilang bahwa ya inget-inget aja yang baik-baiknya gitu, yang jelek-jeleknya nggak usah dibesar-besarin gambarnya, ingatannya gitu. Karena kan mau maju ke depan. Jadi ngapain ngelihat lagi yang buruk. Jadi yang diingat adalah yang bermanfaat, yang bagus aja gitu. Dan Supaya- pasti effort dari sang laki-laki dong. Iya. Dia Iya. pasti berusaha untuk melupakan hal-hal buruk mengenai dia. Betul. Gitu. Jadi tetap saja it takes two to tango. Yang berikutnya ini juga ada yang ini kan yang ini ada juga nih Fandi dan juga Dahlia Polan. Ini sempat terekspos juga karena Dahlia Polan yang sempat curhat juga di sosial media. Tapi ya mereka tidak ramai, tidak ada wawancara media, tapi kita melihat melalui Curhatnya sosial di sosial media. Sosial media. Oke. Tapi kita melihat juga akhirnya mereka pasangan ini ya akhirnya banyak menghabiskan waktu bersama lagi gitu ya, effort juga ya. Dan yang berikutnya juga ada Syahnas dan JJ juga. Ini juga belum ada wawancara secara langsung ya, kita belum wawancara tapi kita lihat dia Udah rukun berusaha lah. kembali. Kamu kan kenal dekat ya? Iya. Udah. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Aman-aman aja. Iya, pernah ngeliat mereka berdua lagi Iya, senang dong, senang. kegiatan bersama ya. Iya, sering. Ini ada surat apa dari Fandi ini salah satu nih ya yang ada di sosial medianya ya, dia pernah tulis ini waktu lagi huru-hara gonjang-ganjing kayaknya dia bilang gini, tuh Dahlia, kalau aku bilang everything will be okay pasti akan terbaca klise katanya gitu. Kalau aku bilang I feel you ini bohong banget karena nggak ada yang bisa beneran ngerti selain yang jalannya sendiri. Tapi yang sebenarnya memang aku nggak tahu gimana tanya kabarmu. Oh sedih banget ya. Bukan untuk dijawab apalagi nambah pikiran. Cuma ingin kamu tahu kalau aku harap kita dan keluarga kecil kita selalu baik-baik saja. God bless. Oh. Sedih aku. Sedih ya? Kamu Iya, merasa sedih ya? Sedih. Iya. Iya. Sedih sih. Ini pesannya untuk 2024 ini untuk Ya semoga ya baik-baik aja. kamu bacanya. Sedih nih berkaca-kaca. Kenapa? Apa yang bikin kamu sedih? Kayak effort aja. Udah deh. Nanti kamu nangis juga. Nggak tahu udah merah. Iya ya. Iya kan? Iya. Ya effort. Kita butuh effort loh. Perempuan apalagi sih? Iya. Butuh effort, butuh dirayu, butuh dikejar gitu ya. Butuh diperjuangkan. Benar. Butuh dicintai. Butuh disayangi. Iya. Ya oke. Oh, ditanya apa kabar itu ya? Iya dong. Pasti kan Betul. capek kan kerja terus. Aku sih seneng. Lah, salah. Denial. Gitu ya. Ray,
Yes. Kalau kamu sendiri kalau lihat pasangan-pasangan yang ini terus habis itu mereka memutuskan untuk balik atau rujuk gitu, pesannya buat ke depan supaya tetap ini tuh apa? Ada nggak? Pesannya ya sebenarnya mereka ini harus belajar dari pengalaman yang udah-udah. Ketika ada perselingkuhan ya mereka harus komitmen gimana untuk membangun pondasi itu lagi gitu. Pasti ada trust issue sih sebenarnya. Ya pesan buat aku semoga nggak ada kejadian lagi yang kedua, ketiga dan 4 kali. Ujuk balik lagi. Ada nggak? Bakal ada nggak? Kayak gitu. Ada sih harusnya ya. Putus nyambung. Nyambung. Ada harusnya. Ada 2024 tuh menurut aku ada juga pacaran gimmick, pernikahan gimmick. Pernikahan gimmick. Pernikahan gimmick. Ntar tiba-tiba cerai aja udah. Pernikahan gimmick tuh Tiba-tiba gimana? udah married aja tiba-tiba udah enggak aja begitu. Pernikahan gimmick. Pernikahan gimmick. Kalau pacaran gimmick sih masih ya udahlah ya. Pernikahan gimmick itu berarti ada suratnya. Pernikahan gimmick tuh kayak di set up seperti looks like real tapi it doesn't real. Inisial. Tahun baru kita ngegosip ya. Tahun baru gosipan. Itu belum terjadi tapi pernikahannya? Belum. Belum ya? Oh oke baiklah. Next ya berikutnya. Ini rumah tangga paling geger. Oh ya. Prahara rumah tangga paling geger. Ini juga di April 2023. Ini ya Virgon dan Inara juga. Ini berkembangnya tuh dari kayak kecil lama wah gede banget gitu ya. Oh ya, aku harusnya ngikutin mereka nih. Kamu gak ngikutin beritanya? Enggak, harusnya ngikutin mereka gitu. Maksudnya buktinya dikasih tahu. Gawat banget ya. Terus juga ini geger itu karena menarik perhatian publik dan orang masih penasaran yaitu Arya Saloka dan Putri Anne. Karena juga nggak tahu ini ada apa sih. Tapi karena followersnya, fansnya banyak sehingga ini menjadi banyak menuai komentar-komentar. Gunawan dan Oki Agustina ya karena ada foto juga yang tiba-tiba muncul gitu ya. Gitu. Nah, Roy lihat 3 pasangan ini. Virgon dan Inara Inara Rusli ya resmi bercerai kan akhirnya. Ya udah nggak mungkin lagi sih untuk kedepannya untuk bisa balikan ya harusnya. Ini kan kemarin masih ada yang ketidaksepakatan tuh masih soal hukum nih masih 2024 masih ada lagi. Masih ada lagi seperti hal-hal kayak gini. Yang Gunawan dan Oki Agustina juga kan sebenarnya kasusnya perselingkuhan juga sebenarnya. Dugaan perselingkuhan. Gitu. Yang sebenarnya yang juga Arya Saloka dan Putri Anne juga ada hawa-hawa ke arah orang-orang 3 kah? Gak tahu, kamu nanya apa ngasih tahu sih? Kayak kita kan bahas yang berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rumpik Secret.